Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi di podcast Puskesmas Pademangan. Untuk tema kali ini adalah peran Sakabakti Husada sebagai agent of change dalam mewujudkan lingkungan sehat. Bersama kita siang hari ini bersama Kak Rama. Halo Kandi. Selamat siang Kak Rama. Siang. Terima kasih atas waktunya dan kedatangannya. Terima kasih juga Kandi sudah mengundang kami nih untuk mengenal pengalaman SBH. Oke, baik. Mungkin teman-teman semua ataupun yang sedang mendengarkan podcast ini mungkin ada yang bingung apa sih sebenarnya Sakabakti Husada dan kenapa Kak Rama memakai baju pramuka. Nah, untuk kita mempelajari lagi lebih dekat biar lebih kenal, kita akan tanya-tanya Kak Rama. Ya, kalau di pramuka semuanya tidak ada kakak tidak adik ya Kak ya? Betul. Semuanya sama ya? Sama, sebutnya kakak semua. Oke, berarti sekarang saya Kak Andi ya? Iya, Kak Andi. Oke, Kak Andi. Baik Kak, untuk yang pertama bisa dijelaskan dulu nggak sih apa itu Sakabakti Husada? Oke, baik Kak. Untuk Sakabakti Husada itu adalah saka yang bergerak di bidang kesehatan. Yang isinya anggotanya itu dari anggota penegak dan pandega yang berusia 16 sampai 25 tahun, Kak. Dan di sini tuh kita belajar tentang ilmu kesehatan, Kak, yang nantinya bakal diterapkan oleh diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat gitu. Nah, untuk keorganisasiannya di bawah kuartir pramuka kah atau di mana ya Kak untuk trade organisasinya ya? Nah, ini poin penting nih, Kak. Masih banyak orang yang kayak masih bingung nih. SBH tuh di bawah naungan siapa sih? Nah, kalau secara organisasi dan struktur, kita memang di bawah naungan Gerakan Pramuka. Tapi secara teknis pelatihan dan pembinaan ilmu kesehatannya, kita itu berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Gitu ya, jadi langsung di Kementerian Kesehatan ya? Iya, Kak. Berarti kalau di kesehatan pramuka berarti belajar tentang ilmu kesehatan juga kah? Iya, tentunya itu ada banyak, Kak, tentang ilmu kesehatan. Gitu ya. Kalau begitu yang biasanya di sini nih, contoh di Pademangan ataupun di tempat lain, biasanya yang menaungi mereka tuh dari mana ya? Oh, untuk di tingkat kecamatan ya kayak itu namanya. Kita nyebut bilang di kuartir ranting. Kuartir Nah, ranting. kita itu dibina langsung oleh puskesmas, Kak, puskesmas setempat. Oh gitu, jadi tiap kecamatan ada ya? Ada, Kak. Oh gitu, jadi bisa dikatakan hampir di tiap kecamatan ada anak SBH. Ada anak SBH-nya, Kak, di masing-masing puskesmas. Jadi memang langsung dibimbing oleh teman-teman atau kakak-kakak dari puskesmas begitu ya? Iya, betul. Menurut Kak Ramah sendiri nih, SBH sendiri atau Sakabakti Husada sendiri, penting gak sih untuk generasi muda sekarang itu? Penting, Kak, karena kan generasi muda ya, dimana generasi muda itu sebagai penerus bangsa. Kalau kita hanya punya pengetahuan ilmunya, tapi kita tidak bisa menerapkan itu ke masyarakat, itu kayaknya sih Kurang ya. kurang, Kak. Jadi harus ada implementasinya ya. Implementasinya, Kak. Baik, terus kegiatan SBH sendiri nih, kan kita juga baru dengar nih Sakabakti Husada sendiri. Biasanya sih kegiatannya apa aja ya Kak? Nah, untuk kegiatan itu kita beraneka ragam, Kak. Dari penyuluhan kesehatan, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, terus mengikuti kegiatan posyandu, kerja bakti di wilayah lingkungan, terus sama memeriksa jentik nyamuk. Oh, jadi kamu Gitu, juga. Kak. Iya. Oke. Kan dari Kak Rama bilang itu kan banyak ya kegiatan ya, kegiatan-kegiatan dari SBH sendiri. Sebenarnya di SBH sendiri mungkin kalau karena saking banyaknya ya teman-teman semua, ada nggak sih pengkelompokan ataupun krida ya sebutnya Iya, krida krida, ya? betul, Krida ya, krida. Nanti tolong menjelaskan kridanya sendiri Siap. tuh ya kayak ada berapa krida sih Nah, di SBH itu? Untuk krida itu kita punya 6 krida, Kak. 6 krida ya? Iya, atau yang bisa orang bilang tuh penjurusannya. Jurusan, baik. jurusannya. Jurusan jadi karena saking banyaknya ya. Iya, betul. Jadi harus ada penjurusannya. Betul. Dan Oke. kegiatannya itu beraneka juga, Kak. Yang pertama itu ada di Krida Lingkungan Sehat. Lingkungan sehat. Kegiatannya itu kita tentang pengolahan air bersih dan sampah. Ah, ya. Yang kedua Krida Bina Keluarga Sehat. Bina keluarga. Kita mengedukasi kesehatan ibu, anak dan lansia. Oh, baik. Nah, yang ketiga itu Krida Penanggulangan Penyakit, Kak. Kita diajarin gimana sih cara mencegah penyakit menular dan DBD. Baik. Nah, yang keempat itu Krida
bina obat. Bina obat. Kita diajarin tuh cara mengenal obat Baik. dan penggunaannya yang benar dan aman seperti apa. Terus yang kelima kita krida bina PHBS. Baik. Kita tuh disuruh menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang keenam krida bina gizi, di mana kita tuh diajarin mengenal tentang gizi seimbang dan isi piringku. Oh gitu ya. Berarti ini lengkap banget ya dari anak, dewasa, lansia pemeriksaannya, lalu lingkungan di rumah, lalu kesehatan di rumah, terus juga tidak lupa tentang penggunaan obat-obatan juga ya. Betul Kak. Semuanya jadinya karena memang langsung di bawah puskesmas ya. Puskesmas, di betul. itunya ya. Betul. Terus apakah sih dengan semua keterampilan ataupun jurusan itu SBH layak disebut agent of change? Oh, tentu layak Kak. Karena kita sebagai SPH itu dilatih keterampilannya untuk mengedukasi ke masyarakat tentang perilaku hidup sehat Kak. Jadi di apa yang dapat langsung Implementasikan. diimplementasikan di warga gitu ya, betul. langsung ya. Jadi biar nggak luntur ya Betul ilmunya. Kak, betul. Ya, jadi emang langsung bisa langsung praktek ya seperti Praktek itu ya. langsung. Karena tadi kan banyak banget kegiatan krida yang sudah dilakukan. Nah, sekarang mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih sih pengalaman. Nah, pengalaman Kak Rama Betul. sebagai anggota Saka Bakti Husada selama ini boleh di-share dong Kak Boleh. apa aja gitu. Boleh. Oke, untuk dari pertama kali saya gabung di Saka Bakti Husada, saya mengikuti pelatihan-pelatihan krida Kak di Baik. Puskesmas. Di Puskesmas. Iya. Baik. Dan selang waktu berjalan kita COVID, nah kita langsung diterjunkan ke masyarakat Kak, Oh, divaksinasi. langsung diterjunkan ya. Vaksinasi COVID-19 tuh. Dan Ikut juga SBH itu kita ditempatkan di registrasi. registrasi. Iya. Oke, berarti untuk membantu nakes ya. Betul. Dan selain itu juga kita ikut rutin kegiatan posyandu Kak, dari posyandu lansia, anak dan remaja Kak. Oh, itu kalau ikut membantu jadi membantu nakes juga ya. Betul Kak, kita membantu para kakak-kakak puskesmas. Oh, itu sangat membantu sekali ya teman-teman semua kalau misalkan ada yang bisa membantu khususnya di posyandu ya. Posyandu, betul, Apalagi Kak. pas waktu COVID ada yang membantu itu sangat itu banget untuk nakes ya, sangat membantu sekali ya untuk nakes pada saat vaksinasi. Baik, terkait banyak krida nih. Nah, sekarang kan yang lagi sedang naik nih ya, yang terkait lingkungan sekitar lah, Lingkungan atau sehat ya, Kak. lingkungan sehat kita nih. Betul. Dari kan ada kridanya ya kalau Ada nggak salah. lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Nah, apa sih yang dipelajari di lingkungan sehat itu sih Kak? Lingkungan sehat ya Kak ya. Lingkungan sehat itu eh, adalah lingkungan yang bersih, aman dan mempunyai sanitasi yang baik, air bersih yang cukup serta pengolahan sampah yang benar Kak. Oh, pengolahan sampah berarti diajarkan juga pengolahan Betul sampah Kak, ya. diajarin ke pengolahan sampah. Wah, itu sekarang apalagi lagi program DKI ya, teman-teman semua tentang pengolahan pilah-pilih sampah ya, pilah-pilih sampah ya. Berarti bisa langsung dipraktekkan ke masyarakat Betul, juga Kak. ya. Iya. Terkait pilah-pilih sampah mungkin dari puskesmas atau dari tiap kelurahan belum ada sudah memberikan pengetahuan tapi belum sampai, mungkin teman-teman SB bisa menyampaikan ya. Betul Kak. Di tingkat keluarga Ya, ataupun keluarga, tetangga ya. tetangga, Nah, masyarakat apalagi sekitar ya. masyarakat sekitar, teman-teman terdekat juga ya. Betul. Kan biasanya kalau anak-anak muda itu apa sih gitu kan, Benar, kalau benar. misalkan dari informasi dari kelurahan atau puskesmas Iya. suka skip. Kalau lebih enak mendengar teman sebaya. Sebaya, ya. betul. Lebih teman sendiri lebih ngena, jadi lebih Ngena. tahu ya. Tahu mereka ya. bener. Baik. Nah, sekarang ada nggak sih perannya SBH terkait lingkungan sehat itu biasanya ngapain tuh? Kalau di lingkungan sehat SBH aksi nyatanya. Aksi nyatanya Kak, kita itu biasanya kerja bakti Kak. Kerja bakti. Kerja bakti, terus penghijauan. Penghijauan. Iya, terus sama memeriksa jentik-jentik nyamuk Kak yang Oh, ada di jentik selokan. nyamuk. Selokan di bak kita bekerja bersama ibu-ibu Jumantik. Oh gitu, iya, Kak. iya setiap Jumat ya, Jumat Betul, itu PSN ya, Kak. PSN ya. Pemberantasan sarang nyamuk walaupun tidak setiap hari Jumat ya. Benar.
Tapi bisa, yang penting gak hanya ibu-ibu Jumanti saja yang tahu Iya, ya. betul. Untuk generasi muda juga tahu ya. Tahu. Harus jentik itu seperti apa ya. Baik, berarti memang sangat berbaur sekali ya SBI itu dengan masyarakat khususnya di kecamatan tersebut ya. Sebut betul Kak. Jadi lebih enak ya mengajak anak mudanya ya. Karena kan kalau kita diajak yang lebih tua seperti apa gitu ya. Betul. Karena kan kalau orang-orang pada bilang mungkin dengan generasi muda ini kita cara bersosialisasi ke masyarakat tuh lebih mudah dipahami ya kan. Bisa dibilang kita lebih kreatif lah, Lebih Bang. kreatif ya, betul, karena Gen Z ya. Gen Z bener. Jadi emang sesama Gen Z biasanya lebih tahu tuh trik Betul. triknya ya. Nah, kan yang kalau sebenarnya kan akhir tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat yang awalnya kurang memperhatikan lingkungan ya jadinya ya. Jadi merubah lingkungan jadi lebih baik. Baik. Nah, gimana sih caranya ngajak-ngajak tadi khususnya anak-anak muda untuk mengubah lingkungannya menjadi bersih dan sehat? Nah, awal mulanya tuh dari diri kita sendiri dulu nih Dari Kak. diri sendiri. Ya kan? Mencoba kita kasih contoh jadi teladan yang baik. Kasih contoh nyata lah untuk bikin masyarakat tuh percaya, wah ternyata anak muda bisa loh bikin adain perubahan gitu buat hidup sehat. Betul, sehat ya. Iya. Oh ya, kan biasanya Gen Z itu biasanya terikat dengan media sosial ya. Betul, media sosial. Sangat dekat sekali Iya. dengan media sosial. Nah, SBY sendiri terkait generasi muda dan media sosial bagaimana tuh? Nah, biasanya kita memanfaatkan media sosial tuh untuk sebagai konten edukasi Kak. Konten edukasi? Iya. Baik. Kita bikin edukasi tentang penyuluhan kesehatan, Baik. terus kampanye hidup bersih dan sehat, terus pentingnya imunisasi. Wah, nah itu pentingnya imunisasi ya. Berarti memang yang sudah dipelajari langsung dicoba dieksplor ya. Langsung Kak. Langsung dieksplor. Mungkin ke masyarakatnya sudah, tinggal di packaging di media sosialnya ya. Media sosialnya, Ya, betul. karena sekarang media sosial lebih cepat ya. Lebih cepat Kak. Lebih cepat ya. Sekarang apa-apa semuanya lewat media sosial Betul. maupun dari Instagram, YouTube ataupun TikTok ya. Iya. Biasanya lebih cepat. Oke, mantap sekali ya. Mungkin udah semuanya udah dibahas, semuanya sudah dilakukan. Intinya kalau untuk generasi muda sekarang jangan sampai kita malu untuk berbuat sesuatu ya. Betul Kak. Langsung kita punya apa yang kita punya ilmu langsung Kita berbagi sama masyarakat diterapkan. semua. Diterapkan. Tidak hanya di masyarakat, di media sosial. Media sosial pun juga sama. Oke, nih terakhir nih, last tapi not least ya, teman-teman semua, ada nggak sih pesan-pesan Kak Rama sebagai anggota Sakabakti Husada ke teman-teman semua nih yang khususnya yang lagi mendengarkan atau menonton kegiatan kali ini, seperti apa Kak? Oke, untuk pesan-pesannya Kak ya. Pesan-pesan. Buat generasi muda ya. Yuk. Ya, untuk generasi muda tentunya kesehatan itu bukan tanggung jawab tenaga kesehatan. Tentunya tanggung jawab bersama. Kalau bukan mulai dari kita, mulai dari mana lagi? Ayo untuk teman-teman usia 16 sampai 25 tahun bisa langsung bergabung dengan SBH di pangkalan sekolahnya masing-masing atau di puskesmas tempat. Oke, mantap. Itu ya Pusgawai, kesehatan dimulai dari sendiri, bukan tugasnya nakes ya. Itu mungkin yang garis bawahi ya Kak Raka ya. Mungkin sebab kalau ada apa ada nakes gitu, Betul. tapi nggak selamanya seperti Betul itu banget, ya. Kak. Buat dari sendiri. Mantap sekali obrolan dengan Kak Rama sebagai anggota Sakabakti Husada. Tapi waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Betul. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan atau menonton podcast kali ini. Semoga kita dapat bertemu di podcast lainnya. Terima kasih Kak Rama. Ya, sama-sama Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.